Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Devika Raharjo. Aku di video ini akan membahas mengenai transformasi digital dalam sektor perbankan, terutama berkat dompet digital dan teknologi seperti AI. Ada futuris dan penulis buku yang berjudul Banking 5.0. Ia menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, inklusi keuangan menjadi berkah yang luar biasa karena smartphone. Smartphone telah memungkinkan 1,4 miliar orang di seluruh dunia untuk pertama kalinya terjun ke dalam finansial ekonomi dalam 1 dekade terakhir. Ia punya teknologi AI untuk menyediakan rekening bank cerdas yang bisa membantu mengelola keuangan sehari-hari. Lalu, dari semua itu, kira-kira apa yang akan menjadi dampak dari AI pada perbankan? AI akan bertindak sebagai penasehat, memberikan saran kepada manusia dengan personalisasi yang tinggi atau situasi yang terjadi. Di masa depan bank tahun 2050 nantinya, dengan adanya kacamata pintar di dunia ini, kartu plastik dan buku cek akan menjadi usang, karena kacamata pintar akan menjadi perangkat utama para nasabah, mengubah cara kita berinteraksi dengan komputer dan perbankan. Jadi di era ini akan sangat berbeda dari bank di tahun 90-an dan tahun 2000-an. Pada tahun 2050 nantinya, sebagian perbankan akan beroperasi sebagai organisasi otonom terdesentralisasi yang berbasis AI. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana inovasi dan teknologi membentuk masa depan perbankan sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan. Ada 3 tantangan dan fokus utama dalam institusi keuangan. Yang pertama, era revolusi industri 5.0. Dalam era revolusi industri 5.0 ini, institusi keuangan menghadapi tantangan yang sangat besar dengan adanya perubahan teknologi yang cepat dan ekspektasi nasabah yang menginginkan kesederhanaan, kecerdasan, dan keamanan dalam bertransaksi. Yang kedua, ada digitalisasi dalam skala besar. Strategi perbankan adalah mendigitalkan segala pelayanan secara besar-besaran, memilih teknologi yang tepat demi memenuhi kebutuhan nasabah. Yang ketiga, peningkatan keterampilan karyawan. Peningkatan keterampilan karyawan ini adalah hal yang sangat penting, dengan memberikan mereka alat-alat serta kepercayaan diri agar mereka bisa beradaptasi dengan teknologi yang baru. Hal yang menarik di sini adalah ada tipe teknologi blockchain untuk program transformasi perdagangan dari waktu transaksi yang awalnya 10 hari hanya menjadi 24 jam. Bahkan di akhir tahun 2022, terdapat sebanyak 84% transaksi dilakukan melalui saluran digital. Lalu, bagaimana cara lembaga keuangan dapat membantu nasabah perusahaan meningkatkan kepatuhan dan mengurangi risiko? Yang pertama, layanan harus dirancang dari perspektif pengalaman para customer. Yang kedua, perlu memanajemen sebuah risiko yang terjadi. Dan yang ketiga, big data dan machine learning dapat membantu menyoroti tren-tren baru yang ada dan risiko yang terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai digital banking. Kira-kira apa sih digital banking itu? Digital banking adalah digitalisasi semua aktivitas dan layanan perbankan tradisional yang dulunya hanya tersedia secara fisik di kantor cabang bank ataupun melalui interaksi secara langsung dengan para staf bank. Nah, digital banking ini mencakup apa saja? Yang pertama, online banking, mobile banking, dan penggunaan dompet digital serta alat elektronik lainnya untuk mengelola keuangan. Digital banking memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan dari jarak jauh melalui jaringan komputer ataupun smartphone menggunakan berbagai aplikasi web maupun chatbot. Digital banking itu penting loh, alasannya karena kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi atau aktivitas perbankan bisa diakses dari mana saja. Yang kedua, efisiensi biaya untuk bank. Jadi, bank bisa mengurangi biaya operasionalnya dengan mengurangi kebutuhan di cabang fisik. Yang ketiga, keamanannya lebih terjaga. Yang keempat, pengalaman nasabah yang lebih personal dan ramah pengguna. Yang kelima, menjangkau daerah yang tidak punya akses ke bank melalui mobile banking di daerah terpencil ataupun pedesaan. Nah, itulah pembahasan mengenai transformasi digital perbankan. Betapa pentingnya untuk kehidupan kita di tahun 2060 nantinya. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya.